Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, pemirsa Wassalif, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita tentunya ya. Dan saya Idin Alaik Bahtiar berbahagia sekali karena bisa hadir di kesempatan yang insya Allah muliakan, yakni kesempatan majelis ilmu, di mana pada setiap hari Kamis Wesal TV menyajikan acara yang sangat istimewa bersama Herba Ruqyah tentunya. Ya, Ruqyah Syariah bersama Husain Mubarak LC Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah ada di studio Wesal TV di Jakarta. Pemirsa Wesal TV yang berbahagia, sebelum kita mulai perbincangan kita dan juga nanti tanya jawab pada sesinya, saya ingin menyampaikan informasi. Ada beberapa produk Herba Ruqyah yang bisa Anda gunakan untuk mendampingi aktivitas Ruqyah Syariah Anda. Tentunya yang utama adalah ilmu dari Ustadz Husain nanti ya. Dan yang kedua, ini produk-produknya bisa saya bacakan. Ada Sidr Aromaterapi. Ya, Sidr Aromaterapi diantaranya ada di hadapan saya. Boleh saya angkat sedikit? Ini dia Sidr Aromaterapi. Nah, ini Sidr Aromaterapi. Nah, ini apa sih pemirsa? Ini ternyata punya banyak manfaat, diantaranya membantu meringankan sakit kepala, mengatasi perut kembung dan masuk angin, membantu mengatasi mabuk perjalanan, membantu gejala flu, mengatasi gejala flu, dan membantu terapi ruqyah. Anda bisa mendapatkannya. Ya, dengan bagaimana? Tentunya dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca untuk informasi dan pemesanan produk ya. Nanti di sana dituliskan atau nanti boleh disebutkan. Anda bisa menghubungi ke nomor Herba Ruqyah, mungkin boleh saya bacakan. Insya Allah Anda bisa ke nomor 08, mohon maaf, ke ya nanti Anda mohon maaf ya, Anda bisa ke layar kaca Anda karena terlalu kecil dari sini. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Husain Mubarak Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik wabarakatuh. hari ini ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, bina'imatillahi shalihat. iya. Insya Allah temanya kali ini apa, tentang apa Ustadz? Insyaallah kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, poin-poin Ya. terkait dengan prinsip Islam mengenai jin dan syaitan. Dan kita memasuki poin ke Insyaallah kita langsung lanjutin aja dulu. lanjutin Kita aja ya. baik. Iya, poin-poin dalam syariat kita mengenal tentang jin dan setan Ustadz ya. Nah, ini juga nih, jin apa setan apa, ini nanti perlu kita ketahui. Pemirsa Wasal TV yang berbahagia, boleh saya sampaikan terlebih dahulu untuk nomor interaktif kita ada di 0821 1724 7997. Dan Anda pemirsa, kalau Anda mau bepergian sekarang karena ada suatu kebutuhan, tidak mengapa, Anda bisa gunakan gawe Anda. Silakan masuk ke media sosial platform berbagi video yakni YouTube dan buka kanal kami di Wesal TV Keluarga Official. Wesal TV Keluarga Official. Insyaallah Ustadz Husain Mubarak live di sana. Baik, sama-sama kita simak materi kita, prinsip-prinsip Islam dalam membicarakan jin dan syaitan. Fadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwati fillah, a'azana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijauhkan dari segala gangguan-gangguan syaitan, baik syaitan jin dan syaitan manusia. Amin. Para pemirsa Wesal TV yang Allah muliakan, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian poin-poin yang terkait dengan prinsip Islam mengenai jin dan syaitan. Insyaallah pada kesempatan ini part yang ketiga, agar kita lebih sumul memahami tentang prinsip Islam tentang jin dan syaitan. Karena sebelum kita mendalami
ruqyah syariah, tentu kita akan mengenal dunia jin seperti ini, biodata jin, agar kita tidak salah langkah, salah memahami sehingga jatuh kepada kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, pada poin yang selanjutnya di dalam buku ini kita tulis, yaitu syaiton adalah sebutan bagi pembangkang dari golongan jin dan manusia sebagai musuh dari setiap orang-orang yang beriman. Ini poin yang harus kita pahami. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, syaitan itu sekali lagi sifat yang dinisbatkan kepada golongan jin dan golongan manusia. Nah, ini sebagai musuh dari orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat sebagai poin yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini, dijelaskan dari Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-An'am ayat yang ke-112. Perhatikannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasyayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qaul gurura walau syaa rabbuk ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Allah Ta'ala mengatakan, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Demikian kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Nah, perhatikan, berarti seluruh nabi dan rasul yang Allah utus pasti disertakan dengan ada musuhnya. Nah, yang dijelaskan dalam Imam Abu Dawud dan hadis yang sahih, ketika Nabi SAW ditanya berapa jumlah nabi, Rasulullah SAW menjelaskan 126.000. Subhanallah, ternyata jumlah nabi banyak. Rasul pun pernah ditanya tentang jumlah rasul. Rasul menjawab jumlahnya 314, dalam riwayat lain 315. Berarti rasul itu cukup banyak. Adapun yang kita ketahui barangkali baru 25. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum, berarti dari seluruh nabi dan rasul pasti ada musuh. Nah, para ulama menjelaskan setiap nabi dan rasul itu pasti ada musuh. Dan bahkan nanti setiap yang mewariskan ilmu nabi, yang mewariskan amal nabi, yang memperjuangkan Islam, siapapun yang mereka yang istiqomah di atas sunnah, pasti ada musuh. Maka kalau ada seorang pejuang Islam yang mendakwakan Islam, yang mendakwakan sunnah, tidak ada musuh, berarti menunjukkan tidak sehat. Menunjukkan tidak sehat. Mesti siapapun yang melangkah kebaikan pasti akan dimusuhi oleh syaitan. Nah, siapakah syaitan itu? Dari manakah syaitan itu? Maka disebutkan oleh Al-Quran, sumbernya al-insi wal jin, dari manusia dan jin. Berarti manusia yang pembangkang sifatnya itu menjadi syaitan. Kalau ada manusia, contoh seorang ustadz, kiai, ajengan, dia adalah seorang alim pada saat dia melakukan ibadah kepada Allah. Namun ada kalanya jadi syaitan ketika dia menyebarkan keburukan, mendakwakan keburukan yang seharusnya mendakwakan sunnah, tapi justru mengajarkan kesyirikan, mengajarkan yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW, atau mau menyuburkan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah. Nah, ini adalah dia berubah menjadi syaitan, karakternya syaitan di saat mendakwakan yang tidak benar. Nah, syaitan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah karakter, sifat yang dinisbatkan kepada manusia, dan disebutkan Al-Quran juga di kalangan jin. Nah, Allah tugaskan jin itu untuk apa? Untuk ibadah. Tapi karena dia menggoda manusia, maka karakternya mengikuti syaitan. Karakternya adalah syaitan. Berarti syaitan itu sifat.
Nah, dari mana? Dari jin dan manusia. Nah, berarti setan itu sebutan pembangkang dari kalangan jin dan manusia. Nah, ternyata antara setan sama setan saling membisik. Di kalangan setan manusia saling bersatu padu. Antara pembesar-pembesar, siapapun pembesar ini, antara satu sama lain saling berusaha antara setan sama setan. Setan manusia juga begitu, saling tolong-menolong. Setan di kalangan jin juga sama, kerjasama. Bahkan ada juga lintas alam, kerjasama setan manusia dan setan jin. Nah, kerjasama lintas alam, alam nyata dengan alam gaib. Nah, ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa sifat dinisbatkan setan itu, sekali lagi sifat dinisbatkan kepada jin dan manusia. Nah, ini poin yang pertama pada pembahasan kali ini. Kemudian poin yang selanjutnya, sebenarnya jin tidak dapat menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli. Namun jin bisa melakukan penyerupaan ke dalam bentuk tertentu. Nah, perhatikan, saya ulangi bahwa pada hakikatnya jin itu tidak bisa mewujudkan, memunculkan diri kepada manusia dalam wujud asli. Namun dia menampakkan diri dalam bentuk-bentuk tertentu sesuai yang dia inginkan. Nah, hakikatnya bahwa sulit untuk kita melihat langsung jin itu seperti apa. Dan juga memang tidak disebutkan detailnya, rincian jin itu wujudnya besar, tinggi, besar, lebar, seperti apa, tidak dijelaskan. Karena memang seringkali di lapangan terkadang jin itu satu kelingking aja bisa banyak jin kan gitu. Nah, ini kan dia sifat aliran darah tadi. Nah, seperti apa besar dan ininya tidak dijelaskan. Adapun yang kita lihat penampakan seperti genderuwo itu bukan wujud asli. Seperti pocong botak itu bukan wujud asli. Nyi Roro Kidul yang layak seperti wanita cantik itu bukan wujud asli jin. Itu hanya jelmaan. Nah, jin itu bisa menjelma ya dengan apa saja. Nah, kita lihat dalam Sahih Muslim, an Abdullah bin Ghaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula annal kilab ummatun minal umam la amartu biqatliha kullaha walakin uqtulu minha kulla aswadin bahimin. Rasulullah katakan dari Abdullah bin Ghaffal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sekiranya anjing itu bukan satu umatku, niscaya akan kuperintahkan untuk membunuhnya. Ternyata anjing disuruh bunuh Nabi SAW. Nah, tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Nah, karena itu bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam legam, hitam amat. Anjing-anjing hitam itu adalah boleh dibunuh berdasarkan hadis ini. Nah, sebab kenapa harus dibunuh? Rasulullah katakan kullu aswadin bahim. Kemudian lanjut hadis bahwa anjing yang dibunuh adalah anjing hitam karena dia adalah syaitan, dia adalah jin. Qalbul aswad syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing hitam itu adalah syaitan. Makanya sunnah kita membunuh, kalau terpaksa membunuh anjing adalah anjing hitam, maka boleh. Nah, ini makanya diantaranya bahwa syaitan itu bisa menjelma seperti anjing, bisa menjelma seperti ular dan lain sebagainya. Juga disebutkan dari hadis Abu Hurairah tentang hadis yang panjang. Ini hadis di dalam Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal. Pada saat itu jin menjelma seperti manusia, ditangkap oleh buruh. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika setan itu ingin mengambil sesuatu, dia mesti berwujud seperti manusia, seperti ya adanya babi ngepet dan lain sebagainya. Itu dia untuk apa? Memudahkan mengambil. Kalau langsung jin langsung yang secara gaib nggak bisa dia. Makanya dia menjelma dulu, entah seperti babi,
seperti kucing, seperti ular, seperti manusia botak. Nah, baru dia bisa mengambil kan gitu. Nah, ini makanya pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin. Nah, karena jin itu berbentuk manusia, dia menjelma, bukan wujud asli. Nah, ini menunjukkan bahwa dia lemah. Maka andai kan ada jin menjelma, kita pukul dia sakit. Makanya jarang jin itu menjelma. Andai kan dia bisa menjelma, dia bahaya. Andai kan kita tahu, dia pukul dia, kita golokin dia, nah itu bisa masuk, bisa sakit dan bisa mati dia. Makanya dia jarang berani. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jangan pernah takut sama jin. Kalaupun dia menampakkan diri itu bohongan. Nah, itu hanya menjelma, hanya nakut-nakutin. Kemudian juga pernah iblis menyerupai, syaitan ini menyerupai Suraqah bin Malik dalam perang Badar. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini jelas kisah yang cukup sahih, yang masyhur. Juga dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa jin itu bisa menjelma menyerupai seperti manusia. Ini kasusnya pernah jadi pada diri saya sendiri. Karena pernah datang seseorang yang datang saya, Ustadz tadi malam kok Ustadz datang ke rumah saya, padahal saya nggak pernah datang ke rumah itu. Saya sedang kajian mengajar anak-anak muda pada saat itu. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz datang ke rumah saya, tapi anehnya rumahnya sudah kekunci. Nah gitu. Dulu juga pernah saya berangkat umroh bersama Ustadz Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, semoga Allah melindungi beliau. Nah qadarullah, nah ini pada saat itu istri datang menjelma seperti saya, jenggotnya sama, harumnya sama. Pas ingin memeluk, loh suami kan berangkat umroh, kok dia bisa menampak, kok bisa ada gitu. Nah, di rumah. Nah ini kasusnya di Narogon juga banyak, pernah beberapa kali seperti itu. Nah Masya Allah, ini sering terjadi, dia menampakkan diri seperti ini. Nah kejadian juga di Solo, ada beberapa seorang ustadz juga begitu. Padahal dia berangkat ruqyah, kemudian dia meruqyah seseorang, qadarullah jin itu datang ke rumahnya, buka pintu, istrinya buka pintu, qadarullah jin itu menjelma seperti ustadz, kemudian dia hubungan suami istri. Setelah selesai jin itu pergi, baru datang suaminya, kaget istrinya, lu siapa tadi yang berhubungan dengan istrinya. Masya Allah. Nah makanya jin itu bisa menjelma seperti manusia. Nah kemudian kata Ibnu Taimiyah, bisa menjelma seperti binatang, ular, kalajengking, unta, sapi, kambing, bugo, bigol, kuda, keledai, burung, dan diantara manusia tadi seperti kuntilanak, seperti ya makhluk yang cantik. Pernah terjadi pada masa teman dekat dengan saya juga. Nah beliau ini pas maghrib, qadarullah pas lewat tiba-tiba ada gadis cantik. Ya jangan-jangan ini pas maghrib di bawah pohon asem dekat kuburan. Nah Pak mau ke Mbak mau ke ini ke kota? Iya. Tapi masa naik, pada saat naik dari kencang, ingin mau nanya, ini ada apa kok maghrib di pohon kuburan, di pohon yang begitu rindang, dan di situ sepi, nggak ada makhluk, nggak ada manusia. Pada saat mau nanya, kok nggak ada? Tadi digonceng. Langsung, wah ini bukan manusia, lari sekencang-kencangnya. Masya Allah, ini kejadian. Makanya begitu juga ibu-ibu mungkin pas bangun malam, lihat ada yang pakai mukena, Assalamualaikum. Nah itu bukan wujud asli, itu jin. Nah ini jemaah semuliakan, barangkali itu poin yang kedua pembahasan pada kesempatan ini, yang barangkali mungkin kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Ya. Baik, ya pemirsa Salvi yang berbahagia, sebelum kita jeda dengan beberapa iklan, ingin saya sampaikan Anda sudah boleh mengirimkan pertanyaan, silakan dalam bentuk SMS dan pesan WhatsApp ke 0821 1724 7997. Baik, ada informasi menarik tentang herba ruqyah, selengkapnya kita sama-sama simak yuk informasi berikut ini.
Ah, 2 kali jeda, 3 ya. Ya, jadi nanti jeda sekitar sebelum pertanyaan lah. Berarti sekali lagi berarti. Satu lagi ya. Ini udah iklan satu aja kali. Nanti bosan orang. Ih, maksudnya jedanya 2 kali tapi dipasang iklannya 1 kali gitu. Iklannya lama ya ini. Mas Faisal. Wah, sekali aja udah. Iya, nggak ada orangnya ini. Sekali lagi pas ini. Nanti pas jeda 1 kali lagi Mas Faisal, iklannya sekali aja, Ustaz ya. Heeh. Jangan banyak-banyak. Karena ini kajian nih. Setelah jeda baru tanya jawab. Nah itu. Yuk, itu, itu. Ya, baik pemirsa Sal TV, terima kasih masih bersama Herba Rukyah dan kajian Rukyah Syariah. Dan bagi Anda pemirsa, Anda bisa mendapatkan produk-produk Herba Rukyah dalam beberapa paket ya, paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, tentunya untuk informasi lebih lengkap tentang produk Herba Rukyah ini, Anda bisa menghubungi 0822 14 13 7655 atau 0831 4385 6351. Sudah masuk beberapa SMS pertanyaan dari Anda, ada yang dari Bogor ya, ada juga yang dari mana ini, tidak menyebutkan kota. Ya, dan SMS atau WhatsApp Anda silakan dikirimkan, nanti kita akan bahas sembari menanti pertanyaan Anda pemirsa. Kita akan sambung tadi prinsip-prinsip Islam mengenai jin dan setan. Tadi disebutkan setan adalah sebutan bagi pembangkang baik dari kalangan jin dan manusia, Ustaz ya. Dan juga Ustaz menyebutkan jin tidak akan menampakkan diri dalam bentuk asli. Baik, selanjutnya prinsip berikutnya Ustaz, silakan. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pada poin yang ketiga pada pembahasan malam ini, yaitu sebagian binatang dapat melihat syaitan. Berarti tidak semua binatang, hanya binatang tertentu yang bisa melihat syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum nuha qal hamir fata'awwadu billah minasyaiton fa innaha ra'at syaitanan wa idza sami'tum sibahal diq fas'alullah min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Bahwa Nabi SAW mengatakan, jika kalian mendengar suara keledai berarti ringkingan keledai, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, kenapa berlindung kepada Allah? Karena keledai itu melihat syaitan. Dalam riwayat lain juga anjing, ketika anjing melolong, menggonggong,
Nah, dalam hadis lain billaili, di malam hari. Nah, berarti ada diikat oleh kata billaili, di malam hari. Berarti tidak selalu kalau di malam hari berarti menunjukkan dia melihat setan. Tapi kalau di siang hari berarti belum tentu. Belum tentu, ya boleh jadi lihat orang, dia bisa melolong. Namun ketika jin itu menjelma, maksud saya anjing, keledai, dia bersuara, anjing itu menggonggong, melolong, berarti dia melihat syaitan. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan ketika syaitan, anjing itu melolong? Nah, makanya Nabi SAW mengatakan fata'awwadu billah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Segera. Nah, barangkali di malam hari ketika ada kepala saja dengan usus-ususnya yang terbang, atau mungkin jin sihir yang mungkin terbang ke sana kemari ingin masuk wilayah rumah kita. Nah, makanya ada aba-aba dari anjing keledai, ini. Anjing. Kalau sekarang keledai di Indonesia mungkin kurang, tapi anjing yang berkeliaran. Bahkan dia bisa melihat. Ketika anjing itu menggonggong, maka segera fata'awwadu billah, segera Anda berlindung kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa dia melihat? Nah, ketika dia melihat syaitan ingin menyerang di sekitar rumah kita, berarti segera ketika kita mengucapkan a'udzu minasyaitonir rajim, insyaallah Allah akan melindungi diri kita, keluarga, dan semua yang ada di rumah tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi sesuai dengan judul pembahasan ini adalah yaitu syaitan itu bisa dilihat oleh sebagian binatang. Kalau binatang yang lain nggak bisa. Nah, jin. Sekarang lanjutan ini adalah ayam. Ternyata ayam itu bisa melihat malaikat. Ketika ayam itu berkokok, maka segera memohon rahmat dari Allah. Min fadlillah, mohonlah karunia Allah SWT. Ya, bisa minta rahmat. Allahumma inni as'aluka rahmah, ya Allah aku mohon kepadamu rahmah. Nah, ini jemaah sekalian muliakan, kita mengamalkan sunnah yang sahih ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang ketiga. Kemudian adapun poin yang keempat pada pertemuan kali ini, yaitu setiap manusia diikuti oleh dua korin. Korin jin dan korin malaikat. Malaikat selalu membisikkan dalam hal kebaikan, dan korin di kalangan jin, syaitan selalu membisikkan dalam hal keburukan. Nah, kejahatan. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni qalu wa iyyaka ya Rasulullah qal wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Rasulullah katakan, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah didampingi oleh korinya dari kalangan jin dan malaikat. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apakah Anda juga ya Rasulullah? Dalam riwayat lain Aisyah juga bertanya. Ada sahabat lain, kemudian ada dalam riwayat bahwa Aisyah yang bertanya, apakah Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya saya juga. Hanya saja saya korin yang bersama saya, dia masuk Islam. Korin bersama saya masuk Islam. Nah, dia tidak merentahkan kepada saya kecuali yang kebaikan. Alhamdulillah, korin bersama Nabi SAW pun itu sudah masuk Islam. Nah, apakah korin yang lain? Nah, itu tidak ada jaminan masuk Islam. Nah, bedakan antara korin dengan khodam. Kalau korin jelas, bawaan setiap orang udah pasti ada. Setiap manusia, ulama, asyikh, al-alama, ajengan, kiai, orang awam, presiden, semuanya ada korin.
bawaan dari lahir. Nah, berbeda dengan khodam. Kalau khodam itu tergantung dari keadaan. Bisa dari keturunan yang dulu mungkin bapak ibunya belajar ilmu kebal, belajar kedukun ini dan itu bisa sangat berpotensi turun keturunan. Atau kita datang ke dukun atau datang ke kiai dikasih ini dan itu, kiai tanda kutip ya. Nah, kalau kiai yang benar insya Allah tidak mengajarkan keburukan. Semua kiai yang benar insya Allah mengajarkan akidah yang benar, akidah yang sahih insya Allah ta'ala. Ya, nah ikhwati fillah azallahu yakum, bahwa korin di kalangan jin ini adalah mengajak ke dalam keburukan, dia membisik dalam keburukan. Dan adapun yang sebelah kanan kita selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, itu malaikat. Maka setiap kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka malaikat tersakiti. Dan setiap kita maksiat, maka jin itu senang. Dan ketika kita taat kepada Allah, menguatkan iman, kepada istiqomah di atas sunnah, kemudian ibadah kita kuat, maka malaikat senang. Dan syaitan di kalangan jin, korin di kalangan jin ini, dia tersakiti betul. Makanya ikhwati fillah a'azallahu iyyakum, maka beruntunglah orang-orang yang berdiri di atas sunnah yang sahih, menguatkan akidahnya, manhajnya, selalu mempelajari cara memahami agama, dia mengamalkannya. Subhanallah, dia akan bahagia di dunia pun di akhirat dia akan bahagia. Ya, ikhwati fillah a'azallahu iyyakum, itu diantaranya kaitan dengan korin yang di kalangan jin dan juga di kalangan malaikat. Nah, adapun korin tadi selalu membisik dalam keburukan. Nah, pertanyaannya, ketika Ramadan yang diikat itu siapa sementara banyak maksiat? Nah, maka sebagian ulama dijelaskan dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani membawakan beberapa ungkapan-ungkapan para ulama terkait dengan perbedaan cara pandang dalam memahami yang dimaksud dibelenggu di situ. Ada sebagian yang mengatakan korinnya dibelenggu, biar dia tidak membisik, dia tetap bahagia bersama ibadah tersebut. Ada sebagian mengatakan ra'sus syayatin, para pembesar setan, yaitu direktur setan dibelenggu. Adapun yang kecil-kecil tidak dibelenggu. Nah, itu terjadi khilaf dengan para ulama karena tidak ada dalil yang qat'i yang menjelaskan secara langsung setan yang mana. Masalahnya masih banyak analisa para ulama, kok masih banyak orang yang kesurupan di Ramadan, masih ada yang melakukan kemaksiatan pada Ramadan. Nah, ini terjadi khilaf dengan para ulama dalam memahami yang dibelenggu pada saat Ramadan. Nah, jemaah semuliakan, barangkali poin yang terakhir, yang kelima akan kita bahas pada malam ini, berarti 5 poin, yaitu jin mencuri dengar dari langit. Ini salah satu prinsip ahli sunnah, bahwa jin itu akan mencuri berita dari langit. Nah, kita perhatikan bahwa syaitan di kalangan jin itu berusaha naik ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita-berita dari langit. Nah, untuk apa? Nanti akan menyebarkan 1000 kebohongan di kalangan para dukun tersebut. Maka kita lihat dalam hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat ke-8 dan ke-9, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muliat harusan syadida wa suhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Nah, dan sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Artinya di kalangan jin ini mereka mencoba mendengarkan atau mencuri rahasia di langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat. Barangkali ini adalah penjagaan dari Allah SWT, mengutus para malaikatnya, mengutus tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dan panah-panah api. Maka seringkali kita beberapa lihat ada seperti api yang terbang, itu barangkali itu adalah
bentuk pijakan Allah Subhanahu wa taala agar tidak didengar oleh syaitan. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar-mendengarkan berita-beritanya. Nah, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, jemaah sekalian, perhatikan dengan ayat tersebut kita lihat penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tib, juga Imam Muslim, dan juga dalam hadis-hadis yang lain. Insyaallah hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini bersumber dari istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa para tukang ramal, dukun yang dimaksud orang pinter, itu meramalkannya sesuatu kemudian terjadi sesuai dengan yang diramalkan. Rasulullah SAW pun menjawab, itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh syaitan, oleh jin, kemudian disampaikannya ke telinga para walinya. Siapakah wali syaitan? Wali syaitan di kalangan jin itu yaitu para dukun dan paranormal, dikenal dengan orang pinter, arrafan, orang yang sok tahu, sok pinter. Kalau saya katakan ini sebenarnya paranormal, orang-orang yang tidak normal, karena memang keyakinan tidak normal. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tadi bahwa dicuri oleh jin, kemudian disampaikan ke bisikan-bisikan ke wali-wali syaitan, yaitu para dukun dan paranormal. Nah, karena dukun dan paranormal ini tidak identiknya hanya dia tidak mandi. Ada juga yang berwajah kiai, berwajah ustadz, dan pakai peci, bisa hitam, bisa putih, terkadang jidat yang hitam. Nah, itu tidak bisa menjamin bahwa orang itu benar. Namun ada kriterianya, nanti akan disebutkan pada bab sihir. Karena ada kiai tapi main sihir. Nah, ini sering kami dapatkan. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian dia menambahnya dengan 1000 kebohongan. Nah, bisikan-bisikan itu ditambahkan kepada dukun, dia menambah 1000 kebohongan. Gara-gara cuma satu tapi menambah 1000 kebohongan, kedustaan disebarkan. Nah, makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, hati-hati dan waspada ramalan-ramalan yang disampaikan oleh para dukun tersebut. Ketika kita ingin menanyakan masa depan, ini hati-hati. Kerjaan saya Pak Kiai gimana? Ajengan gimana? Saya nanti jodoh sama siapa? Bahagia atau sengsara? Jangankan kita nanya dia, dirinya sendiri tidak tahu kapan dia mati. Dirinya juga bahagia atau enggak, dia enggak tahu bahwa semua dukun itu pasti sengsara hidupnya. Saya jamin kegoncangan kejiwaannya bahwa orang-orang yang melakukan kemungkaran, terutama kesyirikan kepada Allah, siapapun yang syirik kepada Allah, pasti Allah goncangkan jiwanya. Sanulfi qulubil ladzina kafaru ar-ra'b, kami campakkan ar-ra'b dalam hati orang-orang yang ahli syirik. Nah, barangkali ini poin yang kelima yang kita sampaikan. Maka poin kelima ini, maka pembahasan pada kesempatan ini kita akhiri pada kesempatan ini, insyaallah kita kembangkan lewat pertanyaan atau tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, ya pemirsa Salif yang berbahagia, sudah ada beberapa pertanyaan dari Anda, ada yang dari Sukabumi, ya, ada yang dari mana lagi nih? Dari Bangka Barat, ya, Masya Allah, melalui pesan WhatsApp, kemudian dari SMS juga banyak. Nah, pemirsa Salif yang berbahagia, kita akan bacakan, insya Allah akan bahas semua, insya Allah ya, pertanyaan dari Anda. Tentunya setelah info yang menarik dari Herba Ruqyah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Wisal TV. Satu lagi, Oke ya, karena kurang lebih 20 menit lagi. Udah habis poinnya Ustaz ya? Untuk kali ini paham saja, kan tanya jawab ini harus lebih ini. Ya. Ya 5 poin aja udah cukup banyak sebenarnya itu. Iya Ustaz.
Nah, dari sini berarti besok insya Allah kita akan nanti praktek mungkin insya Allah ya. Pembahasan ini beberapa poin. Halaman nomor poin 17. Mudah-mudahan satu lagi bisa, sekali lagi bisa habis ini. Oke. Baik pemirsa Sal TV, langsung aja kita ke beberapa pertanyaan dari Anda ya, karena memang waktu yang disediakan untuk kajian ini terbatas. Tapi insya Allah mudah-mudahan terbahas semua pertanyaan dari Anda. Saya ingin membatasi pertanyaan, saya ingin menonaktifkan HP, tapi tentunya karena waktu masih tersedia, jadi kami harus menanti juga pertanyaan yang lain dari Anda. Silakan ya, kalau mau disampaikan. Baik, yang pertama, Ustadz, apakah solusi untuk seseorang yang mengalami gangguan seperti di alam pikiran atau hatinya terlintas hal-hal yang buruk, tercela, hina, dan berbau dosa, bahkan berbau hal kesyirikan, nauzubillah ya. Tetapi dia tetap melawan hal-hal buruk tersebut dengan meyakini hal tersebut sangatlah salah dan tidak benar. Tetapi gangguan ini sudah terjadi berkali-kali dan masih saja muncul di pikirannya. Dan yang ia khawatirkan akan mengganggu dan bisa menjadi masalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah ini termasuk gangguan jin dan bagaimana nasihat dan solusi dalam hal ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, syukron jazilan. Kasus yang dialami dari saudara kita yang bertanya tadi, hampir setiap hari yang saya tanganin. Beberapa ikhwah, baik ikhwah dan akhwat yang mengalami bisikan-bisikan ini sebenarnya banyak faktor. Nah, pertama kita telusuri dulu. Biasanya bisikan-bisikan itu kuat sejalan dengan perilaku orang itu. Nah, dari mana sumbernya? Berawal dari kepribadian sosok seseorang ini, karena dulu memang secara psikisnya terganggu. Dulu mungkin sering dendam, kesal, berawal dari tekanan-tekanan yang dialami dalam keluarga, entah kedua orang tuanya, cara didiknya terlalu keras, yang dia menyebabkan dia depresi, dan juga di sekolahnya juga dibully, teman-temannya juga banyak yang membuli dia, akhirnya timbul karakter. Nah, dari karakter seperti itulah sering was-was, merasa kurang percaya diri. Nah, syaitan memanfaatkan bisikan-bisikan itu. Nah, sekalipun terkadang diruqyah, terkadang sulit untuk tuntas. Sebelum terapi jiwanya. Artinya bagaimana caranya? Proses tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dengan proses tobat nasuha, menyesali segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian bisikan-bisik, maksud saya kesal, marah, dendam, kecewa terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, suaminya, dan ini dan itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan dan juga memaafkan orang yang pernah kesal sama dia. Nah, baru setelah itu insya Allah dengan rahmat Allah mudah nanti keluar. Nah, baru ruqyah itu bisa cepat keluar kalau maksud saya kalau hati kita tenang. Nah, baru nanti insya Allah bisa dilakukan dengan ruqyah mandiri atau mungkin dibantu dengan orang yang lebih paham tentang hal ini. Tapi perlu diingat ruqyah mandiri itu jauh lebih baik. Insya Allah kalau setiap orang Islam bisa meruqyah diri sendiri, atau mungkin dengan proses-proses dengan minum-minum herbal-herbal yang memang membantu sekali untuk menenangkan perasaan, entahkah talbina, entahkah minyak zaitun, entahkah madu, entahkah herbal bidara, itu juga sangat berpengaruh dengan bisikan-bisikan seperti itu. Untuk apa? Untuk menenangkan kejiwaan tadi. Nah, dan juga jin itu bisa
tidak betah karena dengan ruqyah syar'iyah. Nah, barangkali itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya tadi, kalau sekiranya beliau seperti itu keadaannya dan juga yang lain kasus yang sama, semoga Allah memberikan jalan keluar dan Allah sembuhkan penyakitnya. Wallahu taala a'lam. Ya, baik, ini ngomongin tentang ruqyah nih Ustaz. Dan apa beberapa pendamping ruqyah ini. Ada pertanyaan dari Pak Mulyadi di Bangka Barat. Ustadz, kalau kita membeli herba ruqyah ini, apakah termasuk kita minta di ruqyah, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya, syukron jazilan. Meminta di ruqyah, tentunya kita melihat kalimatnya, bahwa salah satu yang terhalang masuk surga tanpa hisab adalah meminta ruqyah. Ini pun kalimat meminta ruqyah ini kepada siapa yang kita minta? Apakah ke dukun, ruqyah yang tidak syar'i atau yang syar'i? Ini pun terjadi khilaf kalangan para ulama. Meminta ruqyah tentunya bahasanya sederhana. Ustadz, tolong saya di ruqyah. Itu jenis meminta. Tapi kalau kita membeli atau meracik sendiri herbal ini, atau membeli, tidak bagian daripada meminta di ruqyah. Ini tidak termasuk meminta di ruqyah. Insya Allah ketika kita mengkonsumsi meruqyah diri sendiri dengan herbal, apapun herbal tersebut, kemudian kita ruqyah herbal itu, atau mungkin ada yang disediakan mungkin sudah di herbal, walaupun sudah di ruqyah tetap kita baca sendiri juga biar lebih mantap. Ini tidak termasuk meminta di ruqyah. Wallahu taala alam. Baik, itu jawabannya Pak Mulyadi. Berikutnya ada Pak, siapa di mana ini? Pak Agus di Bogor. Baik, Ustadz, yang mengobati orang kemasukan jin dengan dengan doa-doa, mohon maaf, dengan doa-doa Al-Quran, tapi pelaksanaan rukanya seperti dukun, Ustadz, dengan cara si sakit dimandikan tengah malam dan lain-lain. Bagaimana ini hukumnya, Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak yang kita lihat di medsos, di YouTube, dan bahkan cerita-cerita dari teman-teman yang pengalaman mantan dukun. Dia adalah mantan dukun. Begitu juga teman-teman yang pernah ke dukun sebelumnya, bahwa di antara dukun-dukun itu memang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Makanya ruqyah pun tidak boleh seperti itu. Makanya Allah melarang dalam Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau ruqyah syar'i, tetap yang syar'i, jangan dicampurkan dengan yang tidak syar'i. Nah, sekalipun peruqyah tadi membaca Al-Quran, dia sholat tahajud, sholat ke masjid, tapi caranya itu dicampur adukan dengan yang tidak benar, intinya harus tengah malam. Ini persyaratan yang batil. Kenapa harus tengah malam? Pertanyaan harus, bukan ke tengah malam itu adalah kita harus istirahat. Nah, sementara malam kan syaitan berkeliaran. Nah, harus tengah malam. Ini tanda-tanda cara-cara dukun. Nah, ini harus dihindari. Atau dengan metode telur, atau memang meditasi, tarik nafas ini dan itu juga meratangkan jin. Nah, cara-cara seperti itu hindari, dan hal itu sangat mudah mendatangkan syaitan lewat mandi tersebut, apalagi mandi kembang di tengah malam. Jangan engkau lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya. Kemudian Ustadz, jika saya melihat kuntilanak yang bukan wujud asli dari bangsa jin ini, apakah saya diganggu bangsa jin? Jadi tidak semua orang kan bisa melihat penampakan jin, Ustadz. Nah, ini yang bisa melihat, apakah berarti dia sedang diganggu jin? Baik, sebelumnya saya jelaskan bahwa tanda-tanda orang yang ada jin itu adalah dia sering melihat penampakan jin, entahkah sekilas selintas tanpa wujud yang asli, cuma selintas sering, berarti pertanda orang itu bisa melihat jin. Apalagi kiai, ustadz yang bisa melihat, menerawang, otomatis dia gangguan jin. Nah, tetapi kalau sekali lagi jalan tiba-tiba keluar sosok kuntilanak dengan menakut-nakuti, hihihi. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa kalau dia sering bahwa itu ada gangguan jin, biasanya jin di sini pelopatannya.
Tapi kalau hanya sekali saja berarti jin itu yang memang zalim, yang menampakkan diri dan menakuti masyarakat atau menakuti orang. Nah, barangkali ini hanya diganggu mentalnya saja. Wallahu taala alam. Ya. Baik, berikutnya Ustaz. Nah ini berarti berlanjut pertanyaannya nih. Bagaimana menyikapinya kalau ada penampakan jin? Kemudian agar kita tidak melihat penampakan jin itu caranya bagaimana? Baik, kalau memang penampakan itu sekali, barangkali insya Allah kedepannya enggak. Kedua, kalau memang itu sering, caranya gimana? Kalau penampakan diri, maka para ulama ahli sunnah menjelaskan, kalau berhadapan dengan kita, maka ucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minka. Kalau kuntilanak kan perempuan, a'udzu billahi minki gitu. Kaki gitu. Ka laki, ki adalah perempuan. A'udzubillahi minka, dengan tegar, tidak dedekan dalam hati. A'udzubillahi minka, dia pasti lari dia. Nah, kalau menampakkan diri seperti itu. Bahkan sekalipun menampakkan diri seperti cahaya, seperti orang yang surban, dan dia menawarkan diri, saya adalah Robmu. Itu ambil batu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lempar aja pakai batu. Sekalipun dia adalah mengaku diri, aku adalah syekh, seorang ulama di kalangan ini dan itu, saya nampakkan diri ini untuk mendapatkan wahyu. Nah, itu bisa ngambil batu, baca a'udzubillah, lemparkan ke dia, itu syaitan semua. Ini pernah terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu taala. Ketika beliau pulang ta'lim, ada sosok cahaya yang indah dan dia menampakkan diri di atas benda tersebut. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, saya ana rabbukum, saya adalah Rob kamu. Nah, Rob kamu. Wah, itu langsung Syekh Abdul Qadir Jalani ngambil batu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lempar dia. Enggak mungkin Robnya nampakkan diri kan. Nah, itulah orang yang ahli sunnah, akidahnya benar, tegar dia tahu siapa yang ini dan itu. Nah, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaannya. Nah, seperti itu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah hilang. Baik, Ya. termasuk mengaku nabi juga Ustaz ya. Ya. Mengaku-ngaku nabi. Nah, Saya apalagi mengaku nabi, dan jelas menyimpang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik. Selanjutnya, apakah termasuk syirik Ustaz seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz tertentu yang suka ngajak ngobrol sama jin yang merasuki manusia? Dari Pak Edi ya di Sukabumi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bagian dari syirik? Tidak dikatakan syirik, hanya saja perlu diperhatikan. Saya nasihatkan kepada para kaum muslim dan muslimat ketika meruqyah tidak terlalu banyak ngobrol dengan jin, karena jin itu seringkali pendusta. Perlu diingat, dia pembohong, pendusta. Nah, apalagi medianya selalu mediator seseorang, bahwa dia ngaku misalnya ruqyah. Ya Ustadz, dia ahlu sunnah, dia bagus, tetapi seringkali pakai mediator. Ditanya, kamu dari mana, kamu ngapain aja di sini, di sini, di sini. Nggak bisa dijadikan hujjah, jadikan dalil seperti itu. Bahwa jin itu dia pendusta, nggak bisa dijadikan ini. Nah, walaupun memang terkadang omongan dia bisa benar, sebagaimana patokan hadis itu. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah ini, dia adalah pendusta, tapi apa yang dikatakannya adalah benar. Artinya dasarnya jin itu pembohong, syaitan pembohong. Namun ada kalanya terkadang dia benar. Nah, apalagi mediator untuk meruqyah seseorang, masukkan dulu ke badannya, kemudian dia menceritakan begini. Nah, ini saya tidak sependapat. Metode ini dikhawatirkan nanti kita larut dengan dialog seperti itu. Makanya ada kalanya dialog itu bagus. Nah, dakwahkan. Jin itu butuh hidayah juga. Nah, hanya nasihat saja. Dia tobat kepada Allah. Ya gimana pun nanti ya tobat kepada Allah. Udah selesai. Jangan terlalu larut. Dalam arti orang yang bisa memahaminya secara akidah. Jangan larut. Jangan ke bawah. Nah, salah satu cerita yang sahih. Ini ada salah seorang ustadz ahli sunnah. Karena dia jarang mempelajari ruqyah. Kemudian kesurupan orang ini. Dan jin di dalam ini ngaku, saya ini adalah malaikat diutus Allah untuk melindungi anak ini. Pada ustadz ini ngajar akidah, padahal dia ahli sunnah dia. Karena qadarullah beliau adalah tidak paham tentang trik-trik setan. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak jadi ruqyah. Wah ya ini malaikatnya. Tidak ada malaikat yang mendolimi orang ini kan gitu. Nggak mungkin, itu pasti setan. Nah, ini harus tetap kita membacakan ayat, didoakan tadi. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah muliakan, hal-hal yang tadi hindari, wallahu taala alam. Maksudnya kalau dialog sama jin tadi tidak termasuk syirik,
syirik kalau kita percaya penuh dengan dia. Nah, kata kita suruh menyembah ini, suruh ini, itu boleh. Tapi hanya sekedar dialog, tapi tujuan untuk mendakwakan sekedarnya saja itu mubah, boleh. Tapi jangan larut dengan dialog tersebut. Wallahu taala alam. Ya. Baik, ya selanjutnya pertanyaan dari siapa ini? Ya, dari hamba Allah di Punggur Lampung. Ustadz, ketika suami pergi, setan itu menjelma suami mengajak hubungan. Bagaimana supaya istri tidak bisa ketipu, Ustadz? Ya, apakah ditonjok dulu gitu ya? Masya Allah. Ini Ditonjok sering dulu. kejadian. Ya. Kalau sekiranya suami kita kemana gitu, pergi keluar kota, kita pastikan dulu bahwa suami kita pergi. Kalau sudah pergi keluar kota, udah pasti dia qadarullah ada yang datang. Nah, ini jelas pasti setan, kan gitu Iya. itu aja. Nggak bisa kecuali suami sekitar situ. Kemarin kasus Narogong itu ada salah seorang ummahat, dia lagi ngomongin bayi, qadarullah suaminya pergi ke depan, pergi beli makanan. Pada saat dia setelah membayi udah tidur bayinya keluar rumah dan dia melihat tiba-tiba ada sosok seketika, sosok yang membawa bayinya. Dia bilang ke istrinya, ini bayi kita. Loh, bayi kita kan ada di dalam, baru saya tidurin di dalam. Enggak, ini yang sebenarnya itu palsu. Enggak, ini bayi yang benar. Setelah dia lihat, qadarullah sosok makhluk tadi seperti suaminya, persis suaminya. Kemudian dia nyengir gini. Nah, ternyata ada taringnya. Waduh, astagfirullah, ternyata bukan suamiku kan udah pergi tadi. Yeah. Baca audzubillahi langsung hilang dia. Nah, gitu. Masya Allah. Ya itu. Baik, iya jadi sering-sering meminta perlindungan Allah kali ya supaya kita tidak tertipu ya. Ya itu, diantaranya kita berdoa kepada Allah, zikir pagi petang, insya Allah tidak akan tertipu dengan perbuatan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada Pak Herman di Lampung, bagaimana caranya supaya syaitan takut sama manusia ini, Mbak? Bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Satu, agar syaitan itu takut dengan manusia, karena memang hakikatnya syaitan takut manusia sebenarnya. Yang pertama adalah belajar tauhid. Tauhid itu adalah cara yang efektif menakuti syaitan. Karena semakin kuat yakin kepada Allah, semakin kuat iman kita, semakin takut kepada Allah, maka seluruh makhluk Allah pasti takut. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Ketika dimanapun mereka berada, sangat kuat takut kepada Allah. Maka anjing, serigala, harimau pun ketika sahabat lewat di hutan, Masya Allah, mereka pada menyingkir. Kenapa mereka menyingkir? Karena ini takut dengan hamba Allah yang takut kepada Allah. Itulah karunia. Maka siapa yang takut sama Allah, kuat takutnya, maka makhluk Allah yang sekitarnya takut. Bukan hanya setan jin, manusia pun takut sama dia. Dia akan berwibawa, dia punya muro'ah. Dia tidak akan takut kepada makhluk manapun. Dia hanya mengandalkan rasa takut kepada Allah saja. Maka orang seperti ini pasti ditakuti oleh jin. Dan berdasarkan tauhid yang benar. Kedua, komitmen kuat dengan sunnah. Ketika orang yang kuat dengan sunnah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada orang ini. Ketiga adalah belajar ilmu syar'i. Karena orang yang belajar ilmu syar'i ditakuti syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis Hasan. Hadis ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim tentang al-ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan satu ahlul ilmi lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ternyata orang belajar agama, ngaji ke ustadz, ke kiai kita, ulama kita, ngaji yang benar, ngaji tafsir, ngaji hadisnya cara menjelaskan sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah, ngaji yang seperti itu insya Allah ditakuti oleh syaitan. Maka orang yang paham ilmu syar'i pasti ditakut syaitan. Dia tidur saja ditakut syaitan, bagaimana dia bangun. Dan ahli ibadah tidak akan ditakuti syaitan. Makanya ahli sunnah di samping kuat ilmunya dan juga praktek ibadahnya juga harus kuat. Maka syaitan akan takut mereka. InsyaAllah ta'ala. Demikian pertanyaan tadi. Baik, ya satu pertanyaan Ustaz sebagai penutup perjumpaan kita.
pada kesempatan kali ini. Ustadz, kenapa saya setiap berwudu, kata penanya di 0852679 sekian, atau setelah saya sholat, saya sering merasa mual atau muntah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita ibadah, baik wudu, baik zikir, baca Al-Quran, sholat, bahkan bisa muntah ketika ibadah. Ini sebenarnya refleksi daripada keutamaan ibadah. Banyak pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan itu, ya Ustadz, saya itu ketika ibadah biasa tidak terlalu respon. Ketika saya khusyuk berwudu, terkadang muntah. Ketika saya khusyuk dalam baca Al-Quran, saya muntah. Ketika khusyuk dalam sholat pun terkadang bisa muntah. Khusyuk ketika saya doa kepada Allah, hati saya nyaman, dekat sama Allah, itu tiba-tiba respon dari lambung bergejolak, mau muntah. Nah, itulah nikmatnya ketika merasakan nikmatnya ibadah, maka refleksi daripada ibadah tersebut, maka syaitan merasa kepanasan, syaitan merasa tersakiti, dan dia akan keluar dari badan kita. Bentuk keluar tidak harus muntah, terkadang bisa sendawa, bisa lihat pipis. Nah, beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang sangat dekat sama Allah, takut sama Allah, kemudian bisa merusak tatanan syaitan dalam tubuhnya. Maka ketika ibadah secara benar, keyakinan secara benar, secara manhaj benar, akan merusak tatanan syaitan dalam badannya. Maka ketika dia menjalankan itu, maka bisa keluar jinnya lewat ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz Husain Mubarak. Dan pemirsa Sal TV yang berbahagia, Herba Ruqyah, salah penyelenggara program ini, memiliki salah satu produk yang populer, yakni teh daun bidara Herba Ruqyah. Nah, Anda bisa mendapatkannya, teh daun bidara Herba Ruqyah ini, dan juga produk-produk yang lain dengan menghubungi 082214137655 atau 083143856351. Baik, jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf untuk segala kesalahan, kekurangan selama penyajian acara ini. Insyaallah Ustaz Husain Mubarak hafizahullah taala akan menyapa kita kembali pada hari Kamis pekan depan jam 8 hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Idin Alaik Bakhtiar undur diri. Jazakumullah khairan katsir. Kita tutup dengan lafazkan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.